Undang dalam rapat paripurna yang diagendakan Kamis besok. Ketiga RUU yang disahkan tentang Kementerian Negara, One Team Press, dan Keimigrasian. DPR bakal mengesahkan 3 rancangan undang-undang dalam rapat paripurna yang diagendakan Kamis besok. Ketiga RUU yang akan disahkan tentang Kementerian Negara, One Team Press, dan Keimigrasian. Meski dinilai minim partisipasi publik karena dibahas hanya sekitar 3 jam setiap RUU, Balik telah merampungkan 3 RUU. Wakil Ketua Balik dari fraksi P3 Ahmad Baidowi mengeklaim ketiga RUU belum tentu bisa disahkan jika paripurnanya batal digelar. Jadi kita lihat nanti dalam rapat paripurna terdekat ketika pengesahan RUU tentang One Team Press, Kementerian Negara, dan juga Keimigrasian. Jadi saya kira hari ini memang kemarin kita sudah menyelesaikan rapat di tingkat 1, untuk selanjutnya kita laporkan untuk diagendakan di rapat paripurna terdekat. Insya Allah rapat paripurnanya hari Kamis besok. Meskipun kita sudah bikin bagus-bagus, tapi kuncinya nanti di paripurna. Kalau ternyata paripurna tidak menyetujui, ya tidak disetujui semua. Atau paripurnanya batal, ya tidak jadi undang-undang gitu kan. Dalam rancangan Undang-Undang Kementerian Negara, hal yang mengundang perdebatan adalah penghapusan klausul 34 menteri yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Dalam klausul yang diusulkan Balik, jumlah kementerian dihapus dan ditentukan oleh Presiden. Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden menghapus ketentuan jumlah anggota One Team Press 9 orang dan diubah menjadi jumlahnya diserahkan kepada Presiden. RUU One Team Press juga menyatakan posisi One Team Press sebagai lembaga negara, padahal sebelumnya di bawah Presiden. Sebelumnya, ketua atau anggota ormas dan partai politik tidak boleh menjadi One Team Press. Di ketentuan terbaru, aturan itu dihapus. Dalam rancangan Undang-Undang Keimigrasian, pada ketentuan sebelumnya, orang-orang yang terlibat tindak pidana baik penyelidikan dan penyidikan bisa dicegah dan tangkal atau cekal ke luar negeri. Ketentuan yang terbaru sebaliknya. Hal yang baru diatur, pejabat tertentu di imigrasi dibolehkan membawa senjata api yang sebelumnya tidak diatur. Meski Balik menyerahkan sidang paripurna sebagai kuncian untuk pengesahan ketiga RUU, tetapi pengesahan ketiga RUU di masa akhir jabatan DPR menuai polemik. Selain soal penghapusan jumlah pejabat, pemerintah dan DPR juga dikritik karena meminimalkan partisipasi publik. Peneliti Pusat Politik BRIN Lili Romli menyebut undang-undang seharusnya membatasi kekuasaan karena ada sanksi yang juga mengikutinya. Nah, kita berharap sebenarnya undang-undang kementerian yang namanya undang-undang itu kan untuk membatasi, Mbak. Membatasi kekuasaan, membatasi jumlah menteri, bukan kemudian melos. Ini bukan undang-undang, kalau memberikan los terserah kepada presiden. Yang disebutnya undang-undang itulah untuk membatasi. Ketika melakukan pelanggaran ada sanksinya kan, makanya kan, apakah sanksi administratif atau sanksi pidana atau sanksi pertanggungjawaban terhadap DPR. Nah, kalau di los di undang-undang kementerian itu ya berarti ya sesuka-sukanya presiden. Penambahan jumlah pejabat menteri dan One Team Press tentunya akan berdampak pada anggaran belanja negara yang bersumber dari pajak masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Kenapa DPR ngebut mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan di akhir masa jabatan? Kita bahas bersama anggota Balik DPR dari fraksi Partai Demokrat, Herman Khairun, juga bergabung peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi atau Posdem, Ferry Amsari. Bang Ferry, Pak Herman, selamat malam. Selamat malam, Pak Levi. Saya ke Pak Herman dulu ya. Pak Herman, ini di DPR disebut ngebut jelang akhir masa pemerintahan. Kenapa? Ya, karena memang kita ini adalah skala yang urgen ya, dan memang batas akhir periode ini kan akan berakhir. Yang kedua, tentu bukan dibahas pada kali ini, karena pada waktu tahapan penyusunan itu kan sudah dibahas sebelumnya di Badan Legislasi. Ketiga undang-undang ini juga sudah dibahas sebelumnya di Badan Legislasi dan kemudian dikirim ke pemerintah. Pemerintah kemudian mengirimkan daftar inventarisasi masalah ke DPR dan kemudian DPR membahas kembali untuk menyelesaikan dan kemudian secara kolektif kolegial tentu pertama harus diputuskan di tingkat 1. Dan setelah itu harus diputuskan tingkat 2 di paripurna. Nah, mengenai hal yang tentu substansial, ya itu kan terkait dengan persoalan sistem presidensial kita yang sesungguhnya kebutuhan terhadap kementerian dan lembaga itu menjadi haknya presiden. Dan presiden di sini diberikan kewenangan dan pastinya
memiliki batasan-batasan ya. Dan tidak seperti dalam persepsi ataupun asumsi banyak kalangan yang ketika kemudian ini dibuka, diberikan tanggung jawab kepada presiden atau diberikan kewenangan kepada presiden, ini semaunya menurut saya tidak ya. Dan tentu ada batasan-batasan yang ini juga terkait dengan berbagai aspek. Nah, Baik itu aspek kelembagaan maupun ketersediaan anggaran. Oke. Ini akan menjadi batasan tersendiri gitu. itu yang kemudian jadi pertanyaan kan, Pak Herman, kenapa justru undang-undang yang diusulkan ini justru yang menghapuskan batasan tersebut, jumlah menteri, one team press misalnya. Kalau batasan dihapus, Ya, apa kemudian karena di gunanya undang-undang ini? sebelumnya kan disebutkan nomenklatur, portofolionya disebutkan, batasannya disebutkan. Presiden tidak punya keleluasaan untuk bisa mencapai tujuan ataupun target-target pembangunan yang ingin diharapkan lebih cepat, lebih agresif, dan tentu ini dibutuhkan beberapa hal yang lebih efektif untuk bisa mencapai tujuan itu gitu. Nah, oleh karenanya DPR ya tidak boleh membelenggu gitu ya. Biarkan presiden yang menentukan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga kemudian bisa untuk menentukan portofolio mana yang sesungguhnya bisa dikembangkan, mana yang bisa disempitkan, dan mana yang ini harus ditambah sehingga tadi untuk mencapai tujuan-tujuan dan apa yang telah disampaikan di dalam janji politiknya tentu bisa dicapai. Oke. Ini yang DPR tidak mau kemudian membatasi itu, dan itu kan bulat, kesepakatan itu bulat di DPR gitu. Baik, Bang Ferry gimana responnya soal itu? Sederhana saja Mbak Livi, bahwa ini kan bukan kebutuhan presiden sebenarnya, ini kebutuhan partai-partai koalisi soal bagi-bagi kursi di kabinet. Semakin besar koalisi, semakin besar kebutuhan kursinya. Kalau ini bicara kebutuhan presiden, tentu saat presiden yang membutuhkan berada di posisi penentu kebijakan atau pembentukan peraturan setelah dilantik, ini akan diubah. Saat ini yang bicara kebutuhan ini adalah presiden yang ada saat ini dan DPR yang ada saat ini, bukan DPR yang akan bekerja sama dengan kabinet ke depan, bukan pula presiden yang terpilih di kemudian hari yang bicara kebutuhan undang-undang ini. Sehingga bisa diketahui kebutuhan ini adalah kebutuhan partai yang akan mengirimkan nama-nama kader-kadernya untuk dapat duduk di kabinet. Saya meyakini bahwa pemerintahan yang efektif tidak dengan menambah kursi kabinet. Menambah kursi kabinet malah menambah pusing presiden sebenarnya. Karena kebutuhan yang mau dibagi itu banyak. Kalau mau mewujudkan pemerintahan efektif tidak menambah jumlah kementerian, tapi memastikan kerja kabinet adalah kerja yang cepat, efektif, dan betul-betul berdampak kepada kinerja-kinerja pemerintahan. Dan lumrahnya itu jumlahnya lebih sederhana. Kami dulu pernah mengusulkan 21 menteri saja. Karena banyak sekali kerja-kerja yang saling bertabrakan di antar kementerian. Hari ini dengan gagasan 44 kementerian akan ada pemecahan kementerian-kementerian lain yang tentu saja akan menambah kerumitan dalam kinerja eksekutif. Akan ada potensi kementerian dengan objek kerja yang sama atau berdekatan akan membuat peraturan yang akan saling bertabrakan. Kedua, bayangkan dengan dipecahnya kementerian, menambahnya menteri-menteri itu beban biaya negara jauh lebih tinggi. Saya mau kasih contoh satu saja. Dulu Kementerian Riset Dikti itu digabung lalu dipecah menjadi dua. Akibatnya apa? Pergantian nomenklatur akan berdampak kepada kop surat yang berubah, baju kerja yang berubah, lambang kementerian dan kantor wilayah yang berganti. Semua emblem-emblem di baju kerja berganti, itu miliaran hanya untuk hal yang begituan. Bayangkan kalau jumlah kementerian itu dirombak lebih besar lagi. Jadi tidak efektif.
kami mengusulkan lebih baik partai tetap mendapat keuntungan pembagian kekuasaan, tetapi satu menteri dari partai memimpin 2 atau 3 kementerian yang ada saat ini. Jadi tidak dirombak dan objek kerjasama sehingga koordinasi juga akan sama. Dan partai jauh lebih untung karena kadernya mampu mengelola 2 atau 3 kementerian. Dan itu lebih sehat bagi tubuh eksekutif. Tapi yang ada adalah keinginan kader-kader partai semua ingin jadi menteri. Oke. Kalau yang satu jadi menteri, kenapa saya tidak? Saya kan juga berjasa juga. Baik. Ini realitas politik yang sedang terjadi dan dipaksakan. Makanya di akhir demisioner DPR dan pemerintah, dipaksakan di undang-undang ini nggak lumrah ya. Ketika era demisioner, mereka memaksakan kebijakan yang berdampak 5 tahun ke depan. Baik, Pak Herman, jadi ini kebijakan yang hanya demi kepentingan partai politik, bukan kepentingan masyarakat. Respon Anda? Begini, undang-undang itu kan dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Kemudian kenapa di ujung seperti ini? Ya, pertama memang ini adalah kebutuhannya untuk memberikan fleksibilitas dalam menentukan portofolio kementerian ke depan terhadap presiden yang akan datang. Jadi bukan untuk presiden hari ini, bukan. Dan mengenai jumlah kementerian dan kemudian itu menjadi kebutuhan presiden, bukan menjadi kebutuhan partai-partai. Dan keputusan antara DPR dan pemerintah inilah yang tentu didasarkan kepada naskah akademik, didasarkan kepada kebutuhan, kepada target-target yang ingin dicapai di pemerintah. Misalkan ketidakefektifan antara Kementerian PU dan Perumahan Rakyat misalkan. Itu kan bisa untuk mencapai target yang deadlock ya harus fokus dan bagaimana membangun perumahan yang ini terjangkau oleh rakyat dan memenuhi terhadap kebutuhannya. Ini kan bisa lebih fokus gitu. Mengenai persoalan kemudian ini akan berdampak terhadap operational cost, ya tentu ini kan bisa dipecah. Yang selama ini itu menjadi beban dari satu kementerian, itu kan bisa saja beban anggarannya tetap, tetapi kemudian bisa berpindah pos atau berpisah pos. Ini kan bisa saja gitu. Hal-hal seperti itu tentu sudah ada hitung-hitungannya. Nah, yang terpenting adalah target-target terhadap capaian yang ingin dicapai untuk rakyat itu bisa tercapai secara efektif gitu. Dan sebagai presiden yang tentu menganut dengan sistem politik presidensial juga memiliki keleluasaan untuk bisa menentukan portofolio dan nomenklatur yang lebih efektif gitu ya. Pak Herman gini, kalau muncul pertanyaan banyak sebetulnya undang-undang yang masuk ke prolegnas, konflik agraria, RUU PRT misalnya. Tapi kenapa kemudian di akhir masa jabatan justru terkesan DPR ini buru-buru mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan? Kalau memang untuk masyarakat, kenapa nggak itu dulu yang didahulukan? Ya semuanya penting, tentu ada pertimbangannya, ya ada pertimbangan. Sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana memberikan keleluasan kepada presiden untuk menentukan portofolio dan nomenklatur. Itu yang pertama. Ya setelah itu nanti kebutuhan-kebutuhan terhadap undang-undang lainnya bisa dirumuskan lagi di periode yang akan datang. Itu kan bisa extend gitu. Ini kan dalam waktu dekat yang dibutuhkan adalah untuk bisa memberikan ruang yang cukup bagi presiden untuk bisa membentuk kementerian lebih efektif. Ini yang harus dipahami gitu. Kalau hitung-hitungan ya kita juga ada hitung-hitungannya, kan nggak cukup waktu di sini. Berapa kemudian misalkan contoh, dulu ada yang namanya Badan Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian. Kemudian dibentuk melalui undang-undang ada Badan Pangan Nasional. Nah, dihitung-hitung sebetulnya itu ekivalen dengan bagaimana si Badan Pangan ini, Badan Ketahanan Pangan itu masih ada di Kementerian Pertanian. Itu dihitung-hitung juga gitu. Jadi bukan juga loss gitu. Artinya kami juga berpikir dalam berbagai sisi, berbagai perspektif, sehingga kemudian bukan hitung-hitungan dagang, tapi hitung-hitungan ini adalah kepentingan negara. Gitu. Baik, terakhir untuk Bang Ferry, bukan hitung-hitungan dagang, tapi untuk kepentingan negara. Bang Ferry terakhir. Enggak, itu hitungan-hitungan ekonominya nggak ada di dalam naskah akademik soal regulatory impact assessment. Sebuah assessment khusus yang dirancang. Tunggu Pak Herman. Ya, karena dia wajib itu Pak Herman. Jangan lupa di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ada regulatory impact assessment, yang merancang. Contoh, ada pembentukan makanya dulu Badan Ketahanan Pangan,
Makanya saya Badan Pangan contohkan Nasional. tidak ada Iya kajian dong. soal 44 itu berdampak secara ekonomi. Sudahlah kita tahu 44 itu soal kebutuhan partai. Ini kan politik mau menyandera presiden baru agar Loh, pembagian jauh lebih menyandera besar presiden untuk baru bagaimana? Yes. Justru Ya ini makanya keleluasaan yang buktikan diberikan saja ke kepada publik, presiden Pak baru. Pak, bahwa kajian regulatory impact assessment terhadap Undang-Undang Kementerian Negara ini tidak ada. Kajian yang menjelaskan dampak ekonomi yang timbul karena pemecahan itu. Kalau memang lebih hemat, lebih efektif, ayo buktikan ke publik. Tidak ada itu kajian sampai sekarang. Ya, nanti DPR dan pemerintah tidak berani terbuka soal kajian dampak ekonomi yang muncul gara-gara pengembangan itu. Ini murni hanya untuk menambah kursi untuk dapat dibagi lebih banyak karena kebutuhan koalisi yang besar. Padahal kita ketahui pembagian kepentingan politik tidak hanya jumlah menteri, tetapi akan ada fleksibilitas di wakil menteri. Harus diingat juga Mbak Livi bahwa tidak boleh DPR hari ini dan pemerintah hari ini mengatur fleksibilitas presiden yang terpilih dalam mengelola kementerian. Kabinet ini hak presiden terpilih, bukan DPR sekarang maupun presiden hari ini. Terima kasih Bang Ferry. Dengan membuka ruang ini adalah untuk presiden yang akan datang, bukan untuk dari presiden mana kali ini. Itu kan katanya prerogatif presiden. Kok kemudian gimana DPR hari ini yang pemilu 2019 Anda begitu bicara sangat terbuka kepentingan partai tapi ngaku-ngaku untuk rakyat. Ini tidak dibicarakan manapun di ruang ini. Pak Herman, terima kasih. Bang Ferry, terima kasih. Intinya kita sudah tangkap maksudnya, nanti kita tinggal lihat. Terima kasih. Saya tidak sedang mau mengajarkan ikan berenang, Pak Herman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.